Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, ini ada ikan sungai ya. Nah, ini ingat sungai yang hasil jaring. Di sini kita bisa lihat hasil jaring di sungai. Jadi buat teman-teman, kita akan kasih resep bagaimana ikan ini bisa awet berminggu-minggu tanpa harus berubah warnanya dan juga masih dalam keadaan fresh. Nah, di sini kita akan memperlihatkan ikan sungai ini ataupun ikan rawa ini tidak sama dengan ikan tongkol yang kita dinginkan di kulkas. Itu berbeda teman-teman ya. Jadi prosesnya tidak sama. Kalau ketika kita samakan, ini akan berbeda juga hasilnya. Jadi tidak bisa kita, apalagi kita untuk jadi pedagang ini tidak bisa teman-teman ya. Nah, di sini salah satu akan kita, kalau kita tidak bisa untuk memberikan yang terbaik ataupun tidak bisa menaruhnya di kulkas, itu berbeda hasilnya teman ya. Di sini kita lihat ikan yang masih utuh ini ada udah 1 mingguan lebih. Ini masih fresh. Kita bisa lihat masih fresh. Nah, berbeda ikan sungai sama ikan rawa itu berbeda teman ya. Kalau ikan rawa agak agak cepat sekali masa apa namanya lembeknya ya, karena ikan rawa itu nggak tahu lah, memang jenisnya dengan ikan sungai itu agak berbeda. Jadi lebih tahan ikan sungai ya. Nah, di sini kita bisa lihat ikan yang sudah kita bersihkan dulu, maksudnya tidak bersihkan isi perutnya ya, tapi kita bersihkan, cukup kita bersihkan air putih, air bersih. Di sini kita lihat ikan yang ini sudah saya bersihkan, alhamdulillah masih fresh. Ini udah dari lebih dari 1 minggu, masih fresh, masih warnanya juga masih bagus. Dan ini perutnya tidak pecah teman ya. Jadi kalau memang ciri-ciri ikan itu sudah pecah seperti ini contohnya salah satu. Kalau memang ikan itu udah lama dan juga kualitasnya tidak bagus, dia akan pecah perutnya teman ya. Nah, buat pedagang yang wajib kita tahui bahwa ikan sungai ini tidak sama dengan ikan tongkol ataupun ikan laut. Jadi ikan laut itu daya tahannya agak kuat ya. Ini jadi kalau kita dimasukkan dalam es jangan jadi batu gitu, kerasnya seperti batu itu bagus. Tapi kalau ikan sungai kita bikin seperti itu, kita masukkan kulkas dengan suhu tinggi seperti itu, dia akan pecah teman ya. Dan warnanya juga sudah berubah. Jadi ketika kita jadi pedagang, kita akan taruh di lapak itu, ketika esnya hilang, itu warnanya akan pucat sekali. Dan biasanya warnanya juga pucat dan perutnya pecah teman. Dan lembek seperti ini lembek dia teman ya. Nah, jadi di situ kelihatan pucat dan ikan itu terlihat sudah lama. Jadi itu akan sulit laku dan juga laku pun harganya murah. Nah, ini trik yang berapa yang harus kita ketahui. Saya juga tahu trik ini dari pedagang gitu teman ya, dari pedagang ikan di pasar ketika saya menjual hasil ikan ini kepada mereka. Dan salah satu dari mereka itu memberikan, katanya kalau bisa kita sediakan air seperti ini teman ya. Nah, nanti kalau ikannya banyak, volume airnya juga lebih banyak teman ya. Ini ikannya sudah kita bersihkan, kita taruh seperti ini. Ini ikannya macam-macam teman, ada ikan kantilan ya kalau di Jambi. Ini dia ikan besar nih, ikan cucut. Ini ikan apa nih ya? Julung-julung kalau di sini namanya nih. Nah, ini ikan, ada ikan keting. Kita masukkan seperti ini, airnya usahakan melebihi dari kapasitas ikannya. Teman ya, jangan sampai kurang ya. Nah, ini. Kalau kurang nanti ikannya jadi mengeras. Nah, ini ikannya sudah melebihi dari sini, baru kita masukkan kulkas. Diusahakan nanti air ini tidak membeku, jadi tetap keadaan dingin, dimasuk dalam kulkas dingin tapi tidak membeku teman ya. Kalau membeku dia akan merubah ikan ini, merubah warna ikan ini dan juga kualitas ikan ini. Jadi cukup dingin, sangat dingin nggak apa-apa, tapi jangan sampai membeku. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia terlalu membeku merubah warna nanti temannya, bisa dibuktikan sendiri. Kenapa ikan ini tak tahu kok udah kita masukkan ke dalam kulkas 4 hari 3 hari, biarpun tidak busuk, itu kalau memang di dalam kulkas yang jadi beku itu akan rasanya akan juga tidak enak lagi temennya, agak kurang renyah. Saya sudah mencoba dari itu, sudah mencobanya. Jadi seperti ini, kita rendam seperti ini baru kita masukkan kulkas. Diusahakan nanti suhunya kita lihat teman ya, jangan sampai ini yang jadi membeku airnya. Jadi tetap dingin saja, kondisi dingin saja. Ini bisa berminggu-minggu tanpa harus merubah rasa ikan dan juga warna ikan seperti ini. Nah, ini tip dari saya buat pedagang wajib tahu teman ya. Ketika nanti pun kalau kita jual seperti ini ke lapak, ke tempat lapak di pasar itu dia tidak akan berubah seperti ini. Dia tidak akan berubah
menjadi seperti lembek ataupun busuk. Jadi dia masih tetap segar warnanya. Ini sudah 1 minggu lebih teman ya. Tapi saya coba dan alhamdulillah hasilnya juga memuaskan. Dan trik dari pedagang itu benar. Dia pernah cerita bahwa dia tidak akan membeli untuk ikan yang di dalam freezer untuk khusus ikan sungai ataupun ikan rawa, tapi dia akan membeli dengan ikan seperti ini ya. Nah, ini sudah saya buktikan sendiri dan alhamdulillah memang terbukti. Jadi buat teman-teman ini pedagang wajib tahu ya. Jadi seperti kayak gini langsung kita masukkan kulkas teman ya. Nah, ini saya juga pedagang. Nih. Ini baru akan kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini usahakan untuk kulkas kita hidupkan, tetapi tidak kita berikan yang luas ya, maksudnya tidak keadaan membeku. Jadi cukup mendinginkannya saja. Oke buat teman-teman, itu saja buat informasi dari kami, tips dari kami supaya ikan ini tetap bagus dan juga segar untuk usaha pedagang. Buat teman-teman terima kasih ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.